Hai adik-adik, sudah tahu belum kenapa sih kita perlu menghemat energi? Ternyata banyak loh kegiatan sehari-hari kita yang dapat memengaruhi keberadaan energi. Bisa berpengaruh baik, namun bisa juga berpengaruh buruk loh. Kira-kira apa saja ya kegiatan yang termasuk ke dalam menghemat energi? Mau tahu? Yuk simak video pembelajaran kali ini dengan baik ya. Assalamualaikum adik-adik pembelajar yang hebat. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Amin. Nah, kali ini saya Kak Dinda selaku fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga akan mengajak kalian untuk belajar materi tematik terpadu. Kira-kira materi apa ya yang akan kita pelajari? Apakah kalian sudah tahu? Ya, benar sekali. Kali ini kita akan belajar materi terkait energi. Lebih spesifiknya lagi, kita akan belajar mengenai menghemat energi. Apakah kalian sudah siap untuk mempelajari materi yang keren ini? Yuk simak video pembelajaran kali ini dengan baik ya. Eits, tapi sebelumnya jangan lupa untuk berdoa dulu. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai menghemat energi. Tujuan dari pembelajaran kali ini agar adik-adik mengetahui cara dan manfaat dari menghemat energi, mampu membuat teks cerita, mengetahui hak dan kewajiban, mampu membuat kerajinan 3 dimensi, mampu menghitung keliling dan luas dengan alat tidak baku, mengenal gerakan pada senam irama, mampu membuat teks rencana dan laporan kegiatan, mengetahui pemanfaatan energi, dan mengetahui dampak pemborosan energi. Apa sih yang dimaksud dengan menghemat energi? Menghemat energi adalah cara kita untuk menjaga kesediaan energi dan kelestarian lingkungan. Menjaga kesediaan energi dan kelestarian lingkungan adalah tugas kita bersama. Tuhan telah menciptakan energi untuk dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan energi secara bijak adalah hal yang paling penting untuk menjaga kesediaan energi dan kelestarian lingkungan. Adik-adik yang hebat, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai menghemat energi. Kalian pasti sudah tahu bahwa kesediaan energi semakin berkurang. Penggunaan energi alternatif memang perlu dipikirkan. Namun, kita bisa loh menjaga kesediaan energi dengan cara menghemat penggunaannya. Seperti Dayu. Ia menghemat penggunaan listrik dengan senantiasa membuka jendela setiap pagi agar sinar mentari masuk ke dalam rumahnya. Kemudian, ia pun mempunyai pohon yang rindang dan subur yang selalu ia rawat, sehingga memberikan udara yang sejuk di sekitar rumahnya. Udaranya sejuk sehingga ia tidak memerlukan AC. Oleh karena itu, Dayu dan keluarganya termasuk loh ke dalam menghemat energi. Dia juga menghemat pembiayaan listrik. Energi itu bermacam-macam, salah satunya listrik. Nah, dengan membuat kincir angin kertas, itu juga termasuk ke dalam penghematan penggunaan listrik loh. Kincir angin kertas, ada yang tahu? Ya, kincir angin kertas adalah sebuah kerajinan yang dapat berputar ketika tertiup angin. Kita bisa menggunakannya dimanapun asalkan ada angin. Kakak juga dulu sering loh bermain kincir angin kertas, seperti Benny dan Edo. Mereka juga senang bermain kincir angin kertas. Pasti kalian mau tahu kan bagaimana cara membuatnya? Caranya, buatlah garis miring atau diagonal dan beri tanda titik pada jarak 6 cm. Gunting ujung kertas mengikuti garis miring sampai tanda titik 6 cm. Tariklah semua ujung kertas yang sudah digunting ke bagian tengah. Tusukkan sedotan pada bagian tengah dengan paku payung sehingga menjadi batang kincir angin. Tempelkan kain flanel atau karton agar ujung paku payung tertutup. Kerapian dalam memotong, melipat, dan menyambungkannya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kincir angin, agar kincir anginnya terlihat cantik. Mudah kan membuatnya? Adik-adik bisa bermain dengan kincir angin untuk menghemat energi. Nah adik-adik, sebelumnya kita telah membuat kincir angin kertas kan? Sekarang kita akan menghitung keliling dan luas kertas yang digunakan Benny dan Edo dalam membuat kincir angin. Ini kertas Benny, dan ini kertas Edo.
Coba deh perhatikan. Ternyata masing-masing memiliki ukuran yang berbeda ya? Iya betul, karena setiap kertas memiliki sisi dan bidang yang berbeda. Masing-masing memiliki ukuran dan cara mengukurnya. Adik-adik bisa mengukurnya dengan menggunakan alat tidak baku. Alat tidak baku adalah alat yang tidak ditetapkan secara ilmiah atau hanya digunakan tradisional dan menurut kebiasaan. Lihatlah contoh berikut. Panjang 5 batang korek api, lebar 3 batang korek api, keliling 5 batang korek api ditambah 5 batang korek api ditambah 3 batang korek api ditambah 3 batang korek api. Menjadi 2 kali 5 ditambah 2 kali 3. Menjadi 10 ditambah 6, yaitu 16 batang korek api. Selain itu, adik-adik juga bisa menghitung luas dengan menggunakan persegi satuan. Lihatlah contoh berikut. Luas sama dengan 5 dikali 4 persegi satuan, yaitu 20 persegi satuan. Adik-adik, apa pemanfaatan energi yang telah kalian lakukan di rumah? Adakah hal-hal yang baik atau hal yang kurang baik yang kalian lakukan? Contohnya seperti menghemat penggunaan listrik. Coba deh simak ilustrasi berikut ini. Menurut kalian, bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh ilustrasi tersebut? Apakah hal itu merupakan contoh dari pemborosan energi? Ya, benar sekali. Perilaku tersebut tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Tuhan juga memerintahkan kita untuk tidak melakukan pemborosan. Ingat loh, ketika seseorang melakukan pemborosan, berarti dia tidak peduli dengan orang lain dan alam yang kita tempati. Padahal alam ini adalah tempat tinggal semua makhluk hidup. Nah, artinya jika kita melakukan pemborosan, berarti kita telah mengambil hak orang lain. Nah, adik-adik, bagi kalian yang telah menggunakan energi dengan sebaik-baiknya, menghemat penggunaan energi, ayo ajak teman-teman, ajak keluarga untuk ikut serta menghemat penggunaan energi. Adik-adik sudah tahu belum? Menyampaikan pemahaman kita terkait penghematan energi bisa loh dengan menulis teks cerita. Nah, dalam bercerita, gambar dan kosakata memudahkan kita untuk menulis teksnya. Gambar akan memberikan gambaran terhadap apa yang ingin kita ceritakan, sedangkan kosakata akan memudahkan kita untuk merangkai tulisannya. Coba deh sekarang perhatikan gambar berikut ini. Dan coba buat ceritanya dengan menggunakan kosakata berikut. Hemat, energi, pemborosan, lingkungan, kewajiban, listrik, dan energi alternatif. Nah, setelah kalian membuat teks cerita, kalian bisa menyampaikannya kepada orang tua atau teman dengan rasa penuh percaya diri. Semangat ya untuk menulis ceritanya. Ayo, siapa yang suka olahraga? Pasti kalian semua suka kan? Apalagi olahraganya bersama teman-teman. Pasti seru sekali. Nah, dalam olahraga ternyata ada loh yang menggunakan energi, yaitu energi listrik. Olahraganya salah satunya senam irama atau senam ritmik. Senam irama adalah senam yang gerakannya diiringi oleh irama. Namun, sebelum kita membahas senam irama, alangkah lebih baiknya kita tahu 3 gerakan dasar dalam senam irama. Yang pertama, gerakan lokomotor, yaitu gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan, misalnya berlari, melompat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, gerakan non-lokomotor, yang tidak ditandai dengan adanya perpindahan, contohnya meliuk, menggoyangkan pinggul, dan lain sebagainya. Yang ketiga, manipulatif, yaitu gerakan yang ditambahi dengan adanya alat bantu, misalnya bola, seperti menangkap, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semua, tapi ternyata senam irama itu bisa kita lakukan dengan tidak menggunakan energi listrik, yaitu diiringi dengan ketukan. Coba deh kalian perhatikan gambar berikut ini dan coba kalian ikuti. Oke? Nah, langkah pertama, kalian berdiri tegak sambil memegang bola tepat di depan dada. Kemudian mengayunkan lengan ke kiri dan ke kanan. Kemudian yang kedua, kalian memutar badan. Yang ketiga, kalian lakukan kombinasikan 2 gerakan tersebut berurutan. Bisa kan melakukannya? Semangat berolahraga! Nah adik-adik, sebelumnya kita telah membuat kincir angin dari kertas. Sekarang tak kalah seru, kita akan membuat kipas dari karton bekas. Hah? Karton bekas? Yap, benar sekali. Karena dengan menggunakan karton bekas, kita menghemat penggunaan energi. Pertama, menghemat penggunaan listrik. Kedua, menghemat penggunaan kertas. Lalu, apa saja alat dan bahannya? Alat dan bahannya yaitu karton bekas, gunting, lem, tali rafia atau pita, batang bambu untuk pegangan kertas, dan pembolong kertas. Langkah pertama, buatlah cetakan kipas sebanyak 2 buah. Buatlah dengan ukuran sama panjang.
Kemudian lubangi seluruh pinggiran karton. Setelah itu, tempelkan pegangan kipas pada salah satu permukaan karton. Terakhir, tempelkan satu karton lainnya dengan cara dijahit. Gunakan tali rafia atau pita ya. Bagaimana? Apakah kipasnya sudah jadi? Mudah kan membuatnya? Tapi perlu diingat, harus memperhatikan kerapihan memotong, kerapihan dalam melipat, kerapihan dalam menjahit menggunakan tali rafia. Selamat berkreativitas adik-adik. Adik-adik sudah membuat kipas kan? Pastinya sudah dong. Nah, kali ini kita akan menghitung luas kipas tersebut dengan menggunakan persegi satuan. Apakah kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya menghitung luas dengan persegi satuan? Alhamdulillah. Nah, kali ini siapkan kipas tersebut dan siapkan persegi satuannya ya. Caranya, kipas tersebut buka hingga membentuk persegi. Kemudian, tutupi dengan persegi satuan. Ada berapa persegi yang menutupi kipas tersebut? Coba deh, kalian lihat contoh berikut. Coba hitung persegi satuan yang menutupi persegi tersebut. Nah, kemudian hitung luasnya. Seperti itu ya adik-adik, jangan sampai ada yang terlewat dalam menghitungnya. Hayo, siapa yang pernah mengantri untuk mendapatkan air bersih? Atau melihat orang-orang mengantri untuk mendapatkan air bersih? Nah, coba deh, lihat gambar berikut ini. Dan jawablah pertanyaan berdasarkan gambar. Apa yang mereka lakukan? Mengapa mereka melakukannya? Di mana kejadiannya? Apa saranmu untuk orang-orang tersebut? Dan apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi antrian air bersih? Jawablah pertanyaan tersebut dengan baik dan benar ya. Semangat adik-adik! Menghemat energi adalah kewajiban kita semua. Lalu, apa yang akan terjadi ketika kita tidak melaksanakan kewajiban kita? Ketika manusia tidak melakukan energi secara bijak, maka energi akan cepat habis. Habisnya energi membawa dampak buruk bagi kita semua. Maka dari itu, kita harus menggunakan energi secara bijak. Contohnya, yang tadinya ke sekolah selalu mengendarai kendaraan pribadi, cobalah berjalan bersama teman, atau mengendarai sepeda, atau naik transportasi umum. Karena hal itu menghemat penggunaan bahan bakar minyak loh. Yuk kita tingkatkan kepedulian kita terhadap bumi ini. Kita jaga sama-sama bumi ini dengan menghemat penggunaan energi. Adik-adik pasti sudah paham kan terkait penghematan energi? Dan juga kalian pasti sudah tahu bagaimana sikap yang harus dilakukan dalam pemanfaatan energi. Nah sekarang kita akan mencoba menulis hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi. Adakah yang bisa memberikan contoh? Baik, kakak beri contoh ya. Misalnya, adik-adik lapar. Berarti adik-adik harus makan untuk memenuhi energi. Nah, hak kalian adalah memakan makanan yang bergizi. Kewajiban kalian adalah makan dengan tidak berlebihan. Sekarang, coba perhatikan gambar-gambar berikut. Coba perhatikan setiap gambar dan tuliskan hak dan kewajiban sesuai gambarnya. Tuliskan hak dan kewajiban secara tepat ya. Adik-adik tahu tidak, menjaga kesehatan dan kebugaran merupakan sebuah kewajiban. Selain itu juga merupakan wujud terima kasih kita kepada Tuhan atas semua pemberiannya. Menjaga kesehatan bisa dilakukan dengan aktivitas jasmani, agar tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Nah, Kak Dinda punya gambar aktivitas jasmani. Kalian coba perhatikan dan ikuti gerakannya ya. Pertama, siapkan 2 buah tempurung kelapa atau benda lain yang dapat menimbulkan bunyi. Kemudian, melompatlah ke kiri dan ke kanan sambil menepukan tempurung kelapa. Kemudian, kalian coba pada hitungan keempat meloncat, memutar badan hingga menghadap ke kiri. Lakukan dengan menepukkan tempurung kelapa. Kemudian lakukan gerakan hingga sampai pada posisi semula. Sudahkah kalian membuat rencana kegiatan menghemat energi? Tentunya sudah dong. Coba sekarang perhatikan contoh laporan kegiatan menghemat energi berikut. Nah, sekarang tuliskan kegiatan menghemat energi apa yang sudah dilakukan. Kapan pelaksanaannya? Di mana tempatnya? Apa kegiatan menghemat energi yang sudah dilakukan?
Apa kendala yang dihadapi atau kesulitan yang dihadapi, dan bagaimana keberhasilan yang dicapai. Tuliskan secara jujur ya. Kalian pasti sudah memahami kan bagaimana hak dan kewajiban yang berkaitan dengan energi. Tentunya sudah dong. Nah, kita mempunyai hak untuk memanfaatkan energi yang tersedia di alam. Namun, kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga kesediaan energi tersebut. Apakah kalian sudah memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban dengan adanya energi? Jika sudah, jawablah pertanyaan berikut. Pertama, tuliskan hak yang telah kamu peroleh berkaitan dengan energi. Kedua, tuliskan kewajiban yang telah kalian laksanakan yang berkaitan dengan energi. Ketiga, manakah kewajiban yang sulit dilakukan dalam menghemat energi? Jelaskan. Nah, menjaga kesediaan energi berarti juga menjaga kehidupan loh. Untuk itu, mari kita sama-sama menjaga kesediaan energi. Adik-adik masih ingat kan pembelajaran mengenai menghitung luas dengan persegi satuan? Nah, sekarang kita akan kembali mempelajari itu. Sebelumnya, Kak Dinda punya cerita nih. Disimak baik-baik ya. Udin dan teman-teman ikut serta menjalankan kewajiban menjaga lingkungan. Udin dan teman-teman menanam pohon di sekitar sekolah. Udin dan teman-teman menanam pohon di bagian yang diberi warna. Coba deh lihat gambar berikut ini. Lihatlah bagian yang diberi warna. Dapatkah kamu menghitung luas bagian yang ditanami Udin? Berapa ya luas bagian yang ditanami Udin? Berapa ya? Yaps, betul sekali. Luasnya adalah 9 persegi satuan. Nah, kali ini coba deh hitung luas bagian yang ini. Kalian sudah paham kan cara mengerjakannya? Sip, bagus sekali. Kali ini, adik-adik akan menulis cerita tentang pemanfaatan air hujan. Nah, buatlah cerita berdasarkan gambar-gambar berikut. Ada 6 gambar ya adik-adik? Nah, pada gambar menunjukkan pemanfaatan air hujan. Air hujan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain sehingga menghemat penggunaan air. Kak Dinda mau kasih contoh ceritanya nih. Disimak dan diperhatikan baik-baik ya. Pada hari Minggu lalu, hujan turun sangat deras. Kemudian, Lala melihat air hujan yang turun dari jendela kamarnya. Ia berpikir, jika air hujan dibiarkan begitu saja, sayang. Padahal air hujan bisa digunakan untuk kegiatan yang lain sehingga menghemat penggunaan air. Kemudian Lala bergegas mengambil ember besar untuk menadahi air hujan yang turun. Keesokan harinya, Lala dan ibunya menggunakan air hujan tersebut untuk menyiram tanaman sayuran. Kakaknya juga menggunakan air hujan tersebut untuk mencuci sepeda. Sedangkan ayahnya menggunakan air hujan tersebut untuk mencuci motor. Setelah 1 bulan, tanaman yang Lala siram bisa dipanen. Akhirnya, Lala dan ibunya memanen tanaman tersebut, kemudian memasaknya dan memakan bersama-sama. Adik-adik, dalam menghemat air, kita memerlukan kerjasama. Baik kerjasama dalam mengingatkan maupun kerjasama dalam mengerjakan. Nah, sekarang Kak Dinda mau tanya nih, apakah kalian suka bermain air? Tentunya suka dong, karena bermain itu menyenangkan. Namun menurut kalian, apakah jika kita menggunakan air hanya untuk bermain-main saja itu merupakan hal yang baik? Betul sekali, jawabannya bukan hal yang baik. Kalian boleh loh bermain, karena itu hak kalian. Namun jika kita menggunakan air untuk kepentingan yang sia-sia atau hanya untuk bermain saja, itu bukan hal yang baik loh. Nah, saran dari Kak Dinda, kalau kalian ingin bermain air, boleh saja. Namun, bermain airlah sambil menyiram tanaman. Karena selain kalian senang, tanaman juga ikut senang karena dirawat dengan baik. Selain itu juga, itu merupakan bentuk menjaga alam dan lingkungan. Nah, apakah kalian sudah siap untuk menghemat air? Wah, sepertinya sudah siap nih. Nah, sekarang coba amati gambar-gambar berikut dan kalian coba tuliskan hak yang harus kalian dapatkan dan kewajiban yang harus kalian lakukan. Oke? Oke, tuliskan hak dan kewajiban dengan benar ya.
Adik-adik, kita sudah banyak berlatih menghitung luas dengan persegi satuan. Tentunya adik-adik sudah paham kan? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan menghitung luas bagian-bagian sekolah. Berikut ini gambarnya. Ketika gambar ditampilkan, adik-adik cermati dengan baik dan isilah titik-titik berikut ini ya. Asik ya belajar mengenai menghemat energi. Nah, agar kesediaan energi tetap ada dan lingkungan tetap terjaga, kita harus menghemat energi. Contohnya menghemat penggunaan listrik, menghemat penggunaan air, dan juga mengajak orang-orang terdekat kita seperti keluarga dan teman untuk bersama-sama menghemat energi, agar kesediaannya tetap ada dan lingkungan tetap terjaga. Nah, itu tadi pembelajaran mengenai penghematan energi. Semoga pembelajaran kali ini memberikan manfaat dan menambah rasa cinta kita terhadap Tuhan dan alam semesta. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.